Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Yani Mangale dengan NIM 2003-083 dari kelas RMIKB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari jaringan komputer. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai prosesor dan bagaimana peningkatan awal komputer hingga saat ini. Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Komputer yang pertama yaitu dari generasi pertama. Komputer ini mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tapi tidak membutuhkan terlalu banyak listrik dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga, komputer jenis ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat, komputer jenis ini mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi kelima yaitu komputer hingga sekarang hingga masa depan. Komputer jenis ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RAM dan bagaimana cara kerjanya. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Cara kerja RAM yaitu saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut terhapus pula. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Di sini terdapat beberapa contoh RAM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ROM dan bagaimana cara kerjanya. ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda dengan RAM, ROM adalah sebuah perangkat komputer yang dapat menyimpan data dengan permanen. Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifat yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap akan tersimpan. Kemudian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen ini ada material yang bersifat magnetik dan terbagi ke dalam miliaran area dengan ukuran yang sangat kecil, di mana setiap area ini dapat menghasilkan gaya magnet yang digunakan untuk menyimpan hanya satu data. Sementara yang tak memberikan gaya magnet, data yang tersimpan adalah nol. Kemudian kapan RAM, ROM, hard disk berperan di komputer? RAM berperan dalam komputer ketika pengguna menjalankan sistem operasi dan program. Sedangkan ROM dalam komputer untuk menyimpan sistem firmware dan bootloader. Hard disk berperan dalam komputer untuk menyimpan file atau data. Kemudian
tentang monitor dan sejarah perkembangannya. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Sejarah perkembangan pertama monitor itu dari tahun 1855 yang ditemukan oleh Heinrich Keibler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Selanjutnya tahun 1859 sinar katoda ditemukan oleh Julius Blücher, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1988 penemuan liquid kristal oleh Friedrich Schrenzer, ahli kimia dari Austria, menemukan fenomena kristal cairan yang membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki 2 titik cair. Kemudian hingga pada saat ini, pada tahun 2005, layar 3G pertama Toshiba memperkenalkan layar 3G pertama yang menawarkan efek 3G tanpa menggunakan alat bantu lainnya, namun mata harus pada posisi tertentu. Hingga pada di masa depan diperkirakan monitor adalah datar dan layarnya 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian dan membuat prototipe-nya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu VGA dan macam-macamnya. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Umumnya VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memori dikenal sebagai VRAM, Rambus, CG RAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain itu, jenis-jenis yang tadi yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA onboard. Kemudian, mengapa seluruh komputer dimulai dengan huruf C dan kemana huruf A dan B? Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem operasi control program yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 886-DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang lebih dikenal sebagai PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal sangat mahal, setiap komputer PC saat itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua dibeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C.
Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan, ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksinya sebagai drive A atau drive B. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan komputer. Terima kasih.